Shalom, hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran 4, dalam arti pengayaan materi dari bab 4 halaman 24 sampai 30. Anak Ibu, karena kita mau menempuh semester 1, persiapkan dirimu untuk belajar. Nah, Ibu ambil dari bab ini agar kamu belajar mengenai dosa dan pertobatan. Tapi sebelumnya, mari kita mendengarkan pujian ini. Selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Lebih dalam di hadiratmu. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu.
pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Kita berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami bersyukur karena kami mendapat kekuatan, sehingga kami mulai belajar dengan baik. Berkati kami Tuhan, agar kami mengerti pelajaran ini, sehingga iman kami kuat. Berkati yayasan kami, agar semakin maju ke depan. Berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami yang sedang bekerja. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Materi sebelumnya, baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Materi pembelajaran kita, dosa dan pertobatan. Pembacaan Alkitab Lukas 15 ayat 7. Kita baca bersama. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Tujuan pembelajaran: siswa menyadari dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah telah putus. Sedangkan pertobatan adalah mengubah sikap menjadi hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, anak-anak ibu, adapun materi kita hari ini: 1. Hakikat dosa. 2. Akibat dosa. 3. Pertobatan. Mari kita dengarkan hakikat dosa. Hakikat dosa itu adalah pemberontakan manusia terhadap Allah. Manusia ingin sama seperti Allah. Itulah hakikat daripada dosa. Yang kedua, akibat dosa. Akibat dosa itu sehingga hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Hubungan manusia dengan sesama manusia juga rusak. Nah, pertobatan adalah berbalik dari perbuatan lama menuju kepada hidup baru atau menurut kehendak Allah. Bertobat berkaitan dengan keselamatan. Maknanya adalah mengubah pikiran seseorang dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Hidup dalam iman mewujudkan ajaran Yesus. Dalam kitab Matius memberitahukan ada 2 orang yang dalam penyesalan dosa. 1 Petrus, 2 Yudas. Nah, Petrus penyangkalannya terhadap Yesus. Kemudian ia menyesal dan malu. Akhirnya ia bertobat. Kedua, Yudas. Yudas mengkhianati Yesus hanya karena 30 keping perak. Kemudian ia menyesal ketika melihat Yesus dihukum mati dan berkata kepada Yesus, "Akulah yang telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Kemudian Yudas sadar dan Yudas bertobat karena ia malu. Rasa berdosa tidak cukup untuk menerima pengampunan
tanpa disertai tindakan pertobatan yang benar. Nah, anak-anak Ibu, jadi bertobat dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan Allah menolongmu untuk bertobat dan dipulihkan kembali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Dosa adalah perbuatan manusia yang memberontak terhadap Allah. Maka manusia yang berdosa perlu bertobat dan berbalik kepada Tuhan Allah. Untuk ujian semester 1, kamu baca buku bab 6, 7, 8. Pelajaran kita sampai di sini, kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami bersyukur karena kami mendapat kekuatan sehingga kami mulai belajar dengan baik. Kami telah selesai belajar, Tuhan berkati kami sehingga semakin mengerti pelajaran yang diberikan guru kami tentang dosa dan pertobatan. Berkati orang tua kami yang sedang bekerja. Berkati yayasan kami dan guru-guru yang belajar di sekolah ini. Ampuni dosa kami, Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.